Giliran Alia Rohali diterpa gosip. Kali ini Alia dikabarkan tengah menjalin hubungan istimewa dengan salah satu petinggi bank pemerintah, Agus Mantowardoyo. Asal tahu saja, sedikit saja tingkah laku para artis yang dirasa mengundang perhatian, pasti muncul beragam opini. Nah, kini sorotan diarahkan ke Alia. Berhembusnya gosip ini berawal sewaktu Alia dipercaya Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi, simak beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Gahtan Saleh Hilabi kembali berhadapan dengan hukum. Alhasil mantan suami Cut Keke ini sekarang mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Alia Rohali kabarnya mempunyai hubungan asmara dengan seorang pria beristri yang kini menjabat sebagai direktur utama sebuah bank pemerintah. Apa sebenarnya yang menyebabkan Steve Emmanuel melaporkan Benny Simanjuntak ke pihak yang berwajib? Simak penuturan Steve di Gospot. Setelah itu saksikan pula sederet atlet yang mendapat penghargaan dari Bapak SBY di Hari Olahraga Nasional. Pemirsa, Gatan mantan suami Cut Keke telah memukul Stephen Irisakota pada tanggal 23 Agustus lalu di sebuah kafe di daerah Kemang. Berawal dari adu mulut, akhirnya terjadi baku hantam. Melihat Stephen dilukai, salah seorang temannya mendekati Gatan. Dan tiba-tiba, Gatan menyambutnya dengan tembakan peringatan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Perkembangan terakhir, Gatan resmi menjadi tersangka. Tak kuasa menahan amarah, mantan suami Cut Keke, Gatan, lantas memukul Stephen Irisakota. Peristiwa itu berlangsung pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2005 sekitar jam 1:30 di salah satu kafe di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Waktu itu Stephen bersama teman-temannya bermaksud merayakan ulang tahunnya di kafe itu dan secara kebetulan mereka berpapasan dengan Gatan dan kawan-kawan. Berawal dari adu mulut hingga saling dorong, hingga akhirnya Gatan bereaksi memukul Stephen. Atas dasar solidaritas, salah satu teman Stephen mendekati Gatan dengan memegang sesuatu benda. Merasa dirinya terancam, Gatan menembakkan tembakan peringatan dengan senjata peluru karet yang dibawanya. Atas kejadian itu, Stephen lalu melaporkan Gatan ke Polda Metro Jaya. Jadi pelapornya itu saudara Stephen ya. Pada tanggal 23 Agustus itu mereka dengan teman-temannya datang ke sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan dengan maksud mau merayakan ulang tahun ya. Namun pada saat selesai acara itu terjadi keributan dengan tersangka ya, saudara G, sehingga timbul cekcok dan berantem. Pelapor ini, saudara Stephen ini dengan bawa suatu benda mendatangi terlapor ya, namun dengan seketika tersangka ini mencabut senjata ya. Setelah dilakukan visum, akibat pukulan Gatan telah menyebabkan bagian bibir Stephen luka robek. Semua fakta itu telah dilaporkan Stephen dan setelah diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Gatan resmi dinyatakan sebagai tersangka. Sayangnya, saat dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, Gatan tidak nampak, hanya kakaknya Ahmad yang sanggup memberikan pernyataan. Masih diperiksa.
Masih nggak terus, diperiksa terus. Nah, ya namanya diperiksa kan terus-terusan kan. Saya nggak tahu jelas peristiwanya kayak gimana. Cuman yang saya tahu sih, berantem anak laki lah, wajar lah. Kalau menurut saya sih mamam aja ya. Untuk lapor polisi sih berantem kayak gitu banji saya bilang. Dari luka yang dialami korban ya di bagian mulut, sehingga korban tidak puas melapor kepada Polri dan kita sudah tangani, dan hari ini resmi saudara G kita jadikan tersangka ya, dan ditahan. Peristiwa perkelahian yang terjadi pada dini hari itu praktis mengundang perhatian banyak pengunjung. Apalagi begitu mendengar letusan tembakan. Apakah Gatan sudah merasa terancam? Meski Gatan telah mengantongi izin kepemilikan senjata, dalam penggunaannya wajib mematuhi aturan. Karena terancam, Gatan Iya. terancam dia Bela diri. bela diri, ya jelas bela diri dong. Ya boleh-boleh saja, itu kan kata kakaknya. Namun yang diatur pembelaan diri di dalam KUHP, itu kalau kita tidak berbuat, kita mati. Gatan resmi jadi tersangka. Akibat perbuatan itu telah disimpulkan bahwa Gatan telah melakukan tindakan pidana penganiayaan subsidiar perbuatan tidak menyenangkan dan penyalahgunaan peluru karet. Masalah senjata apinya kita akan rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Memang senjata api yang dipegang oleh tersangka ini ada izinnya. Pemirsa, selama menjanda Alia Rohali tak jarang diterpa gosip. Kali ini, kabar tak sedap kembali mengusik hidupnya. Alia digosipkan punya hubungan istimewa dengan Agus Mantowardoyo, petinggi salah satu bank pemerintah. Kabar miring itu mulai berhembus ketika Alia dan Agus bertemu di Balikpapan dalam sebuah acara yang diadakan oleh Bank Mandiri, dan Alia bertindak sebagai MC. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan langsung seberapa jauh kedekatan Alia dengan Agus. Ini dia. Giliran Alia Rohali diterpa gosip. Kali ini Alia dikabarkan tengah menjalin hubungan istimewa dengan salah satu petinggi bank pemerintah, Agus Mantowardoyo. Asal tahu saja, sedikit saja tingkah laku para artis yang dirasa mengundang perhatian, pasti muncul beragam opini. Nah, kini sorotan diarahkan ke Alia. Berhembusnya gosip ini berawal sewaktu Alia dipercaya memandu acara customer gathering yang diselenggarakan di Balikpapan oleh salah satu bank pemerintah. Sebagai salah satu petinggi yang sangat berpengaruh, Agus Mantowardoyo turut hadir di acara itu. Saya nggak kenal secara pribadi dengan Pak Agus sama sekali. Cuma tahu dia ya memang salah satu pejabat bank ya, secara juga semua orang mesti tahu kalau baca koran gitu. Udah cuma sebatas itu aja, dan pernah sekali nge-MC acara di Balikpapan, acara Bank Mandiri. Lah memang ya ada acara itu, terus beliau juga hadir, semua jajaran direksi juga ada. Ya udah cuma gitu doang, nggak kenal gitu gue. Kami menyaksikan sendiri bahwa hubungan yang ada itu adalah hubungan antara Bank Mandiri dengan Alia Rohali, bukan hubungan pribadi antara Pak Agus dengan Alia Rohali. Gosip atau semacamnya tidak pantas kalau dibiarkan berkeliaran tanpa bermuara pada sebuah klarifikasi. Untuk itu Alia berhak untuk bicara. Sedangkan Agus Mantowardoyo sengaja mewakilkan lewat juru bicaranya Eko Putro Adi Jayanto. Karena saat ini petinggi yang memangku jabatan sebagai direktur utama itu sedang menjalani tugas di London. Gosip itu makin panas berhembus. Kabarnya seusai acara Alia dan Agus Mantowardoyo melanjutkan pertemuan secara private. Benarkah? Nggak pernah lah. Gila apa? Makanya pokoknya sangat membingungkan saya banget juga gitu. Cuma ya saya pikir ya namanya gosip kan bisa macam-macam gitu. Ya udah, anjing menggonggong. Setahu kami tidak terjadi hal tersebut ya, karena memang di corporate secretary ini adalah tanggung jawab kami ya, di mana sebagai sekretaris perusahaan tentunya kan mentabulasikan seluruh jadwal direksi ya, dan termasuk jadwalnya Pak Agus. Dan Pak Agus saat ini saja sedang ada di luar kota ya dengan istrinya. Artinya dari sisi itu tidak benar. Baik Alia maupun Agus Mantowardoyo menampik kabar miring itu. Tapi belum tentu gosip itu lantas menguap begitu saja. Maklum, gosip yang beredar di kalangan artis terkadang berujung pada kenyataan.
Mengenai kabar kedekatan Alia dan Agus Mantowardoyo bisa menjadi pukulan hebat bagi rumah tangga Agus Mantowardoyo dan reputasinya sebagai direktur utama sebuah bank ternama. Secara pribadi kami mengetahui bahwa Pak Agus memiliki hubungan yang sangat harmonis ya